Bener bilang aku minum obat. Kenapa kamu minum obat? Bener minum obat. Biar Kenapa? aku relax. Kenapa kamu minum obat? Kenapa kamu minum obat? Karena aku udah mikir kemana-mana. Ya apa yang kau pikirin? Coba bilang dulu. Campuran, kalau aku ngomong pasti kamu akan menghakimi. Jadi Apa? percuma aku ngomong. Jangan bilang percuma kau ngomong. Gak ada kata percuma. Aku juga bisa mikir dari jawabanmu. Aku bisa ngambil dari beberapa sudut pandang. Udah aku bilang kan. Tapi kau jadi kayak nggak mau. Aku bukannya kemarin udah terbuka ya sama kamu. Ya terus kau bilang apa? Pernah nggak sih aku kayak terbuka sama kamu pas akhir-akhir kemarin? Iya. Terus kenapa kau sekarang nggak terbuka lagi? Ada yang kau sembunyikan? Bisa nggak sih nggak ngomong kayak gitu dulu? Terus apa yang harus kau omongkan? Karena aku juga udah bilang juga, sebelumnya kau udah terbuka, tapi kenapa akhir-akhir ini kau enggak? Iya, aku tuh mau ngomong, mau ceritain, tapi kamu selalu langsung jump in. Tahu nggak sih? Kamu tuh nggak mendengarkan. Kamu tuh orang yang nggak mau mendengarkan. Tahu nggak? Aku ngomong belum selesai. Aku masih merangkai kata-kata. Karena pikiranku tuh kemana-mana. Aku merangkai kata-kata. Kamu masuk jadi kemana-mana. Itu yang bikin aku pusing sama kamu. Tahu nggak? Tahu nggak sih? Kamu tuh, kamu kira enak punya pikiran kayak gini tuh? Minum obat ya. Ya. Aku udah terbuka sama kamu kemarin. Udah terbuka. Udah mencoba menjadi yang terbaik dengan segala apa yang aku punya, apa yang aku tidak punya. Hal-hal kecil kayak kamu aku nggak tahu kamu tahu apa namanya password HP ku. Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba kamu lihat kayak kemarin tuh loh. Aku nggak tahu. Sebenarnya aku tuh kan berbenah. Betul, aku berbenah itu. Dan ternyata kamu udah tahu pin HP ku dan nggak tahu dari mana, dan katamu pas aku lagi mabuk dan aku lupa. Terus kamu cek itu. Oh, berarti kamu nggak ada percaya sama aku. Itu yang aku rasa. Dan aku menilai ketika aku berbenah, kadang aku pinjam HP-mu gak kamu kasih. Apalagi aku minta tolong pinnya. Contoh apa yang ketinggalan, itulah HP-mu ketinggalan atau apa yang kamu minta, apa pokoknya ada si Ray di sini, datang ke sini, mana HP-nya si Jo. Kamu takut. Sebenarnya kamu bilang pinnya berapa? Kode OTP. Kalau nggak salah kode OTP, kalau nggak salah. Sampai kamu ngomong si Ray, aku udah lupa. Aku melupakan itu sejujur-jujurnya ya. Aku melupakan dan nggak tahu pinnya berapa. Aku lupa karena aku udah nggak mau tahu gitu.
aku fokus membenarkan diri, udah jalan. Dan ketika kamu diam-diam ngecek HP-ku, dan itu aku nggak tahu gitu loh posisinya, ya kamu diem-diem aja, enak, tentram, iya, kayak nggak seperti biasanya, jadi enak, tentram. Dan kenapa kamu nggak ngasih aku HP sampai kamu protek dengan pinmu, ya berarti kamu mencerminkan aku, yang aku nggak kepo di HP-mu, dan kamu juga nggak kepo di HP-ku. Kamu mencerminkan itu. Dan aku baru tahu pada saat itu kamu ternyata udah tahu pinku. Pas pokoknya kapan hari itu, pokoknya aku lihat kan kamu tahu pinku, yang kamu foto-foto di HP-mu itu. Terus aku flashback kayak gitu. Oh, berarti selama ini kamu sudah nggak percaya sama aku. Betul. Berarti kamu nggak percaya sama aku, sehingga kamu berbohong kayak gitu di belakangku, dengan alih-alih kamu nggak tahu pinku, dan kamu nggak mau terbuka juga pada saat itu. Bahkan aku bilang, ya kamu cek aja HP-ku. Enggak, aku udah percaya kok sama kamu. Oh, berarti kamu udah percaya sama aku percaya sama kamu. Pada saat itu aku mikirnya kamu tidak tahu isi HP-ku. Ditambah lagi keadaan finansial terpuruk. Sebenarnya aku juga pengen mendapatkan kamu tuh pundi-pundi rupiah dari, makanya kenalan lama itu kan. Sebenarnya itu kan aku chat, tapi dengan kata kamu ngechat lagi si teman lamamu itu, kamu mau approve itu, ya mencoba sedikit demi sedikit. Ya oke, kamu tahu kondisinya dan lain sebagainya, kondisi keuangan, oke. Di situ kamu membuat cara sendiri, dan aku nggak kepo itu. Tujuannya adalah dia dapat duit, sampai kamu berbohong di chat dan lain sebagainya. Aku sejujurnya kepo, pengen tahu, tapi nggak kamu pengen tahu isinya itu, pengen tahu aja, tapi kamu nggak kasih tahu. Sampai sekarang kamu juga gak ngasih tahu pinnya. Itu di sisi lain aku pengen punya cara sendiri, untuk tujuannya ada dapat duit. Dengan kamu nggak tahu di gym aku gimana, aku nawarin supaya apa? Supaya dapat duit. Aku pakai omongan aku seolah-olah ini trainer. Dan ada orang yang suka sama aku bilang aku ini trainer. Oke. Tujuannya untuk duit, sehingga ngalah sama si dokter Dika. Kalau si Akib ini udah lama, dia pernah suatu ketika dia ngechat sama aku, Akib siapa ya? Aku sampai kayak gitu kan, aku nggak tahu ini orang siapa gitu. Oke.
di luar dari Akib itulah. Makanya sekarang Dokter Dika, bule itu kayaknya enggak, karena dia sepertinya pelit. Maka aku mencoba untuk tarik ulur. Tuh. Tujuannya apa? Tujuannya begitu. Tetapi caraku, aku mencoba mengkomunikasikan ke kamu, tetapi kamu terkadang menjudge. Kemarin kamu marah, kamu merasa kamu tidak aku peduliin lagi dan lain sebagainya. Nah di situ aku bingung, perasaanku bingung aku bingung. Sampai kamu bilang, udah gak usah sama Dika, aku bisa minta kasih 300.000 buat buat beri susi. Enggak, kita finansialku terpuruk, kita sama-sama terpuruk gitu loh. Sama-sama terpuruk. Terus semuanya harus tak konfirmasi. Iya, aku akan menjelaskan. Terkadang ada kalanya menurutku tidak perlu dipermasalahkan. Menurutmu itu perlu ya aku memang nggak komunikasikan, karena bagiku si bule ini, kalau kamu lihat dia tuh selalu ngejar-ngejar aku dan nggak aku respon. Karena yang pertama memang dia pelit, tapi aku tarik ulur. Dia belum tahu dia pengen lihat aku ya, atau pengen ngobrol tatap muka, tapi aku nggak mau. Udah video call. Di video call itu aku di full, kan kantor deket tuh, ke belakang dikit tuh di full. Aku duduk cuma berapa menit. Di situ yang penting dia udah ngobrol, udah lihat aku lagi. Aku langsung pura-pura bosku nelpon. Aku bilang bosku nelpon, oke. Habis itu dia tanya kan, dibilang so what you gonna say? You gonna chat with me? When? Begitu dan gak aku balas. Di percakapan ini sampai aku bilang, dia sampai bilang, mau ini, akankah kamu datang ke Australia please? Dia bilang kayak gitu. Aku mikirnya apa? Oh berarti dia berharap sama aku nih. Terus aku bilang, peres aja. Aku itu impianku ke Australia, tapi aku harus, meskipun itu cuma sekedar holiday, tapi aku harus bekerja keras untuk bisa nabung lah, intinya kayak gitu, biar bisa ke sana. Terus aku mau bilang ke kamu, kenapa kamu suka sama aku? Dia bilang kayak gitu, karena kamu fitness katanya, tapi tidak terlalu banyak bicara. Can I see you on cam? Dia pengen lihat aku yang ngobrol gitu, karena aku nggak mau. Dia pengen ketemu aku nggak mau. Udah. Gitu. Udah. Aku udah baca aja. Aku udah ngerti kok aku. Beres-beres. Cuman poinnya, kan kau udah bilang kau mau terbuka,
baru juga kemarin juga kau bilang aku udah coba terbuka, udah bilang semua, tapi aku kayak seolah-olah ngejat. Gimana aku nggak ngejat? Ada nggak kau informasi? Ini udah dari jam 2 loh kau chat apa VC. Terus aku ngechat kau jam 4-an lewat, baru bangun. Terus sempat juga kita nelfon. Tapi nggak ada tuh kau mention tentang kau PC sama orang. Nggak ada kau bilang. Aku udah tahu sendiri. Aku tuh mau apa? Terbuka. Aku suka kalau kau ngomong kayak gitu. Ini tuh kau PC sama orang kau bilang, suka. Nah, kau udah tahu lah itu harusnya. Sering kok kalau cerita tentang orang lain, tentang orang yang misalnya apa ngajak telepon apa, kau cerita ke aku, oh ya udah bagus terbuka. Terus ngerinya lagi tadi dia nelfon, kau ngindarin HP. Why? Kenapa? Satu tanda pertanyaan. Satu tanda tanya benar yang besar menurut aku. Kenapa sampai nutupin kayak gini, minggirin? Ada naluri yang gerakin hati. Pokoknya sampai kenapa ya? Kok dia kayak gitu ya? Ada sesuatu kah? Bener. Kata kok PC dia sama dia kok nggak ada ngomong ke aku. Kalau kau tahu sendiri tuh kan, poin apa yang selalu kutanamkan? Ngomong. Gak ada kau infokan. Kenapa kau sembunyikan? Males. Malesnya kenapa? Apa karena ada aku? Bahkan aku udah sering bilang, kalau kau telepon sama PC atau PC sama orang, gak apa-apa kau yang penting sampingku, kau ngomong. Kalau aku suruh diam. Udah. Itu sering ku bilang kan. Mau sampai kapan dibilang-bilang gini terus? Kamu menuntut aku untuk ngerti kau juga, dan kau gak pernah ngerti itu juga. Gimana? Terus kau bilang aku gak pernah dengar. Terus selama ini kau di kerjaan kau lagi ada trouble segala macam, kau cerita ke aku, itu gak kau hitung aku dengerin kau. Kayak gara-gara kayak gini, semua yang pernah udah kulakuin juga jadi kayak terhapus dari memorimu. Kau cuma ingat satu titik yang busuk aja di aku. Kau bawa itu. Gak fair kan? Fair gak menurutmu? Ingat gak kau waktu kau dulu sering aku jemput juga, kau sering cerita. Bahkan waktu aku cerita pun nanti kayak gak fokus dengerin ceritaku, malah kau fokus pengen cerita dan pengen didengar. Aku notice itu. Makanya aku kadang jarang banget ngomong sama kau masalahku juga di entah di motor itu atau gimana. Terus kok kalau misalnya pulang kau pasti nelpon. Aku cuma dengerin kau, ini capek kali aku ini, gara ini si Pak Indra ini segala macam, si ibu ini segala macam. Aku dengerin kau. Kau bilang aku nggak pernah dengerin. Gimana itu? Fair enggak? Cuman gara-gara satu titik busuk. Kau bilang aku nggak pernah dengar. Aku juga udah aku coba untuk jadi pendengar. Tapi ketika aku udah mendengar, terus aku minta satu permintaan kayak, ya udah, aku cuma mau ini, terbuka, kasih tahu aku. Ini di pikiranku kayak gini jadinya. Di pikiranku jadinya kayak gini. Aku tuh butuh didengarkan. Ya, kamu mendengarkan. Tidak perlu untuk kamu sok apa sih bahasanya, kalau ini kata kasar ya, sok memberi nasihat yang seolah-olah kamu tuh lebih pengalaman, kamu lebih tersakiti, pengalaman lebih banyak. Karena aku bacanya kayak gitu. Kenapa ketika kamu berbicara kayak cerita ke aku mendengarkan, bahkan aku kayak yain aja meskipun gak aku perhatikan. Itu yang aku mau darimu, seperti aku cuma pengen ngomong didengarkan tanpa kamu harus ikut campur.
Apa kamu sadarin juga aku udah sering kok ngelakuin itu. Tapi ketika aku udah diem, terus statementmu kemarin, aku cuman butuh saran ini. Jadi gimana? Yang saran apa? Kan kau selalu bilang, aku tuh cuma butuh saran. Ketika aku ngomong itu, kok kasih saran apa? Statementmu kemarin kayak gitu loh. Ini yang Yang kemarin kau bilang yang kau cuma kerja pengen atau- didengar. Ya semua. Jangan disamain semuanya. Berbeda. Jangan semuanya disamain. Oke, kalau masalah kerjaan, jangan disamain. iya, masa iya nggak disamain. Samain. Iya nggak disamain, udah. Selama kau masa kerjaan juga, aku udah coba kayak untuk iyain aja. Udah aku coba kok, nggak banyak ngomong. Tapi ada satu kayak kadang apa ya? Kau memancing untuk aku bersuara. Saking aku udah apa ya bisa dibilang ya bahasa kasarnya, aku sebenarnya udah enek dengan cerita yang kayak gitu-gitu bolak balik. Terus ceritanya bolak balik gitu, masalahnya si Pak Indra ini, si Bu Rulin, masalah itu lagi nanti tak masalah. Pokoknya masa kerjaan itu bolak balik. Aku sudah udah tahu poinnya. Aku diem aja, aku dengerin. Tapi nanti ada satu titik kayak, kau kalau misalnya cerita gitu ya, pasti kau pengen itu didukung. Makanya aku bilang, itulah ya, makanya ya kayak case-nya ya, masa si Awen benci banget aku sih. Terus kayak si Pak Indra, emang si Indra babi tuh ya, banyak kali kerjaan kau pastiin dulu nanti kamu misalnya tuh udah pulang, nanti si Indra minta sesuatu lagi, tahu sendirilah bapakmu itu aneh ini segala macam. Pernah aku tuh coba memposisikan diriku tuh di kau nggak sadar mungkin ya, gimana lagi ya, aku nggak tahu apa. Ingat nggak mungkin kau itu beberapa kasus kayak gitu di kerjaanmu? Iya. Itu aku udah coba. Ya itu case yang berbeda soalnya. Itu kerjaan. Iya. Kerjaan dibedain. Terus kamu bahas case apa? Case masalah ini. Sebelumnya juga aku udah bilang, sesuatu diinformasikan. Kemarin kau bilang, semua udah aku informasikan, tapi kok gini-gini segala macam kau bilang ke aku. Tapi hari ini dia nelpon di depan di depan aku, kau nutupin handphone. Supaya apa? Supaya kamu gak ngejudge. Justru kalau misalnya kau sembunyiin, makin ku judge kan? Coba kau terbuka. Emang kemarin itu si Dika nelpon waktu ada si Anjas di sini, aku ngejudge kau. Ya udah angkat aja. Aku judge enggak? Tapi kesimpulannya itu kamu gak mendukung sih. Mendukung apa? Aku pengen punya cara untuk itu, mendapatkan seseorang. Mungkin seperti yang kamu orik-orikmu itu. Ya kan udah aku bilang, kalau misalnya dari kedua belah pihak nggak setuju, dan ya udah lepaskan semua. Kalau masalah peruangan ya udah biar aku usahakan. Kau masih nggak mau, masih kau tetap kan kontek-kontekan? Kamu mau gitu? Ya nggak apa-apa. Tapi dengan not jangan kau jadi tinggi hati gara-gara aku ngomong kayak gitu. Harus ada kesadaran diri juga. Kamu mau kayak gitu? Iya nggak apa-apa. Blokir ya namanya si Orik ya. Kok itu nggak bisa? Aku ngapain rupanya sama si Ulrik? Aku nggak pernah ketemu. Gak pernah tatap mukaan, PC aja nggak pernah. Apa sih yang kamu nggak pernah visi, mungkin aku nggak tahu juga. Iya. Nggak kepo.
dan aku juga nggak tahu. Kau bisa lihat chatnya. Ya. Iya. Kayak seolah-olah kau bilang aku nggak pernah tahu. Itu kok kayak apa ya, membuat situasi apa ya, jadinya kayak aku tuh kayak membela diri, aku nggak pernah baca ya, terus kau bilang kayak aku nggak pernah tahu. Iya, kayak, responmu gimana? Kau pengen respon orang baik-baik tapi kau responmu aja kayak gitu. Ya kalau emang mau tahu, ya udah lihat pernah nggak aku VC riwayat chat aku. Bahkan aku nggak intens yang setiap hari. Even aku pun dalam satu hari terus balas-balesan, cuman iya spirit gini, udah. Kau bisa lihat. Kalau kau compare sama si Ulrich, kau kasih Bagaimana tunjuk. aku bisa melihat kamu nggak? Ada nggak kau minta chat sama si Ulrich? Kamu lo nggak. Kamu nggak pernah minta kan? Kalau kau minta aku kasih tunjuk. Ya aku tuh the point, aku minta kasih tahu. Ya aku tahu si Ori kasih duit kamu. Iya. Kamu butuh dia karena support, iya. Aku juga. Aku butuh duit. Ya aku lo belum selesai. Ya apa Anda 10 juta. Oh, kamu tahu. Aku juga mikir itu sebenarnya. Kalau memang kau mikir masalah kreditmu dan memang butuh orang, kan udah ada kesepakatan di antara kita dua kan. Nggak apa-apa, aku juga nggak bilang nggak apa-apa, tapi kasih tahu aku. Iya, kan aku udah ngasih tahu kamu. Makanya dari kayak kemarin itu loh, kayak kamu merasa kamu terabaikan. Aku sesuai dengan rule. Aku kan bilang kayak gitu, aku sesuai dengan rule, tapi kamu sih pakai ilmu kayak gitu. Jadi aku bingung, kamu tuh nggak apa ya? Gimana Aku udah sih? jelas kasih tahu aku apa-apa semuanya, tapi kok kayak jangan sampai mengutamakan dia daripada aku, karena aku nggak mengutamakan si Ulrich daripada kau. Aku lihatnya sih kamu masih aku lihatnya itu kamu masih pengen menjadi yang mengatur. Ngatur gimana? Ngatur gimana? Nggak, tanda kutip ya. Kamu punya pendirian sendiri dan aku harus mengikuti pendirianmu. Oke. Udah terbuka, mencoba komunikasi ke kamu. Yang masalah kemarin, ya kan, masalah kemarin sampai kamu diem. Sampai diem kan aku konsisten tuh, aku pulang. Konsisten itu. Kemudian dalam beberapa hari nggak mau disentuh, udah diem. Kamu merasa dirimu paling tersakiti. Tuh. Masa paling tersakiti gara-gara aku diemin itu. Ini ya, for your information ya, ketika kau udah jumpa sama orang, aku terus itu pikiranku jijik, aku ngeliat tuh orang tuh, aura orang itu kau bawa, jijik aku jadinya. Kesel banget.
Ditambah kok kayak lebih mengutamakan dia daripada aku. Oh, bayangin itu auranya. Iya. Kalaupun kita pengen bersih, ayo tinggalin semuanya, aku tak tinggalin, kamu juga tinggalin support-supportmu, ayo kita berjuang. Kalau itu masih belum bisa. Aku sama. Itu belum bisa. Iya sama. Kalau misalnya itu belum bisa, iya. Karena aku tahu kondisinya. Aku tahu kondisinya. Terus Itu. apa? Kalau kamu ngasih opsi itu, apa rencanamu selanjutnya ketika udah bersihin itu? Tanya deh. Apa? Apa opsi lain rancanganmu ke depannya ketika udah bersih semua? Kalau kamu yang mau bilang bersih semua, lepaskan semua. Ya udah. Apa? Ya apa? Di sini kan kamu udah tahu nih. Ya kalau misalkan siapa yang menurut kamu perlu disingkirkan dari HP-ku, Nah, silakan. terus kamu mau menyingkirkan dari HP-ku si Ulrik. Gitu kan? Kamu mau bersihkan? Kau bilang kan hilangkan support. Berarti kamu pengen aku bersihkan dari si Ulrik. Ya karena menurutku kamu tuh harus menjadi yang super power di dalam berhubungan. Gitu loh. Di dalam berhubungan. Kamu tuh harus menjadi super power dengan kekuatan terbesarmu adalah kamu mempunyai support. Sedangkan aku untuk mencari support demi hidupku, kamu sebenarnya nggak support. Karena kamu, Aku nggak support. ini dari perasaan. Iya, makanya menurutmu aku menegaskan lagi, aku nggak support. Aku menegaskan, berarti aku nggak supportmu ya. Aku nggak menyupport kau. Terus, aku bilang kayak gitu, aku untuk memantaskan diri, wo. Itu aja. Kamu tahu kata-kata seolah-olah kan? Kamu gak ada bilang seolah-olah. Seolah-olah. Enggak. Seolah-olah aku punya power. Gara-gara aku punya support, tapi kamu itu nggak mensupport. Kamu bilang gitu. Jadi di awal aku bilang seolah-olah. Jangan poin itunya yang kamu ambil. Ya, tetap aja, kenapa kau bilang aku seolah nggak punya support? Kamu punya support. Kau ya seolah-olah aku nggak punya support kan? Oke, aku ikutin kamu bilang aku seolah-olah nggak punya support. Gimana maksud dari itu? Coba terangkan. Aduh, bentar. Coba terangkan. Enggak, kamu kayak membuat aku. Kamu tahu pikiranku. Aku nggak mikirkan Kamu pikiran. Aku nggak pernah. Nggak pernah aku aku mikir gitu. gila gitu Nggak loh. pernah aku mikir kayak gitu. Kayak Aku cuman bikin aku gila mengotak-ngatikkan ini Aku itu. cuman merespon apa yang kau bilang supaya aku juga bisa dapat pencerahan dan aku bisa membenarkan diri dan aku membenah diri juga dan untuk memantaskan diri. Aduh. Ya itu tadi. Kamu di dalam berhubungan kamu tuh harus. Ini pandanganku ya. Iya, tahu. Pandanganku. Jangan kamu meng-highlight. Kenapa nggak bisa di highlight? Kan dari pandanganku. Ya udah, kau kasih tahu. Berarti aku cuman menggarisbesari. Berarti kau menganggap aku seperti apa, yaitu pandanganmu kan. Makanya aku garis besari. Tetap aja itu tetap pandanganmu. Ya udah, katakan. Ya ada pandanganku di dalam berhubungan ini.
kamu harus menjadi yang super power. Oke, yang menjadi super power karena kamu memiliki beberapa backinganmu itu adalah kekuatanmu. Aku ada beberapa, cuma satu. Oke, saya katakan satu itu. Satu tapi gede. Jangan seolah-olah jadi aku. Iya, satu tapi Apa? gede. Mm-mm. Satu tapi gede sama dengan satu beberapa kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin gede. Sama nggak? Beda lah itu. Beberapa itu jadi banyak. Yang beli better, Kecil, iya. kecil tapi di dalam gede. case ini aku satu. Iya. Iya, udah cuma satu. Satu tapi gede. Udah itu aja. Iya, satu tapi gede. Hmm, Iya kan? lanjut. Daripada satu tapi kecil. Makanya butuh banyak supaya biar gede. Kalau kecil, pasti kamu bakal menghina. Kayak juga. Apa yang kecil-kecil orang 100 ini. Aku loh yang apa? Kamu mengcompare dengan backinganku. Kamu memposisikan kamu sama backinganmu seolah-olah dirimu yang merasa dirimu tuh nggak spesial. Kamu menyamakan dirimu sama orang itu. No, kamu tuh di lingkup yang spesial. Jangan keluar. Kalau misalkan kamu menyamakan dirimu sama yang di luar, berarti ada masalah di kamu. Makanya aku bilang, jangan disamakan. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Itu lingkupnya berbeda. Tapi tetap sama. Itu dalam arti support. Ih, kamu jangan menyamakan dirimu. Kok aku lebih, kok si Bowo lebih apa namanya, lebih peduli sama si ini daripada aku. Ini case kecil. Kecil banget menurutmu ya berarti. Enggak, ini case kecil di lingkup ini gitu loh. Di lingkup luar ini kamu nggak melihat, kamu tuh di ranah sini. Terus Itu balik lagi ke tadi, kamu pengen menjadi orang yang di dalam hubungan kamu menjadi orang yang super power, menjadi orang super power. kenapa kau bisa menyimpulkan itu? Hah? Kenapa kau bisa menyimpulkan kayak gitu? Dari responmu, Terus dari respon-responmu. terus dari caramu kamu pikir itu kau menunjukkan kau itu apa? Dari caramu berperilaku atau Karena karena aku awalnya terbuka, ya kan, gara-gara ada case. Makanya kayak kemarin ini gara-gara ada case kayak gitu, kamu ini nggak video call, ini video call, kamu gini kenapa nggak di depanku gini, berarti kamu kayak gitu loh, penghakiman kayak gitu tuh yang aku susah untuk mencerna, ya toh, susah untuk mengadaptasikan, sehingga ketika aku melakukan hal itu lagi, itu secara refleks gitu loh. kenapa bisa dibilang secara refleks? Iya. Bukankah dalam jangka waktu beberapa lama yang lalu aku sudah notice duluan, mention duluan ke kau, jika ada sesuatu kasih tahu. Beda case-nya ketika aku belum kasih tahu. Kamu ada pernah inisiatif nggak sih sama aku terkait kamu sama Ori?
Pernah aku bilang, Enggak. ay dia ngirim ay. Iya. Kapan terakhir kamu komunikasi? Kapan terakhir kayak misalkan Pernah kok. Bentar aku baru si Ulrik baru ngechat gini. Terus saya tidak langsung udah dikatakan aku mention ke kau kan? boleh nggak aku lihat? Ya Bisa. sebentar aja. Ini belum aku balas. Bisa aku lihat. Buka. Kamu mau lihat kapan terakhir aku ngirim video? Nggak ada aku terakhir ini. Sebulan yang lalu ini nggak ada. Nggak tahu kapan terakhir. Menghubungkan. Ya udah. Menghubungkan. Itu connect ke wifi kan? Atau Nanti dia bakal masukin ke chat baru ini. Aku belum respon. seadanya dulu. Ke atas pun masih bisa itu kalau lihat. Dulu kamu chat Jumat. Kamu intens. Itu bisa dikatakan intens ya? Dibandingkan sampai berchat-chat banyak satu hari bisa full. Ya tapi tak komunikasiin kan. Kamu bisa lihat. Aku bisa ngasih tahu ke kamu dengan inisiatifku. Lalu aku lihat ini. Aku Tapi lagi nggak semua kan yang support kau kan, atau calon supportermu. Kalau kan cuma dia kan. Gimana sih aku nggak paham. Ya itu kayak si bule itu kok PC nggak ada kok kasih tahu. Padahal itu intens juga kok. Ini caramu. Caraku apa? Ini caramu untuk Cara dapetin duit. Nah, Ya kan? Tujuannya untuk dapat duit. kayak mana emang caraku ini? Hah? Caraku emang kayak mana? Ya caramu. Ya kayak Dengan mana? Iya, komunikasi, coba kan? iya menurutmu gimana ini? Kasih tahu caraku ya. Sepemandanganmu. Gimana maksudnya cara? Ya caramu. Iya gimana? Menurut pandanganmu yang udah kau lihat ini kan udah kau lihat nih. Heeh. Gimana caraku rupanya? Gimana caraku emangnya? Kan kau bilang ini kan caramu. Iya caraku itu gimana? Coba kasih tunjuk. Caramu mengolah komunikasi. Oke. Aku ada ikut campur gak di sini? Enggak. Enggak ya. Aku nggak ada ikut campur di urusanmu ya. Oke. Kamu mengolah komunikasi. Intens gak? Entar dulu. Bukan masalah intensnya. Oke. Kamu dulu pasti intens. Enggak. Karena kamu sudah. Dari zaman kapan? Dari handphone lama juga nggak ada aku intens. Aku selalu kayak gini. Ngechat 2 hari sekali malah kadang. Oh, kita lanjutin. Iya. Gimana rupanya sepemandanganmu caraku ini? Bicara kamu olah komunikasi. Ya Allah komunikasinya gimana? Olah komunikasi supaya dia nggak kecewa samamu kan? Allah komunikasi. Ya, Allah komunikasiku gimana? Dapat nggak sih yang aku apa? Kalau menurut olah komunikasi, ya gimana cara olah komunikasiku ini menurutmu? kamu memupuk komunikasi, Ah, menjalin komunikasi baik. tapi ini nggak baik sebenarnya. Menurut pandangan manusia normal. Kamu gini loh, apa sih? Nggak, menurutmu ini baik nggak komunikasinya? Berarti menurutmu ini baik? Di situ kau salah. Bukan, Jadi? bukan kayak gitu. Jadi? Kamu ini yang bikin aku gila ya ini. Apa? Kamu kayak gini. Kayak mana? Tuh. Aku cuma nanya jelas. Menurutmu ini komunikasinya baik nggak? 2 hari sekali, 3 hari sekali? Kamu standarmu adalah gini, kita bukan masalah jangka waktu ya.
Justru itu. Bentar dulu. Pernah dengar nggak istilah komunikasi yang baik yang gimana? Percuma ya. Apanya percuma? Percuma kalau aku jelasin kamu gak mau mendengarkan. Makanya aku tanya, Karena menurutmu gimana Makanya ini? aku ngomong, kamu selalu gini, kamu tuh punya pendirian sendiri, punya pemikiran sendiri. Ketika aku ngomong, kalau ketika aku punya pemikiran sendiri tidak sesuai dengan pemikiranmu, ya toh, kamu langsung harusnya kayak gimana? Bukan, oh berarti dia kayak gini, oh kamu kayak gini, gitu loh. Oh ya menurutku kayak gini sih, menurutku kayak gini sih, kayak gitu loh. Tapi enggak, kalau secara pandanganku, aku harus standarmu itu adalah standarmu adalah standarku. Paham nggak? Nah, terus? Aku punya standar sendiri, kamu punya standar sendiri. Kamu memupuk komunikasi, ya nggak? Kamu memupuk komunikasi, oke, nggak harus setiap hari dan lain sebagainya, tapi kan kamu ada komunikasi, ya toh. Kamu komunikasi, ya toh, dalam beberapa hari itu tujuannya untuk apa? Ada sesuatu yang kamu ambil kan? Aku komunikasi, iya, aku komunikasi. Ada nggak yang mau aku ambil? Ada yang mau aku tuju. Tapi kalau aku nggak terima Bentar dengan dulu. komunikasi itu, Hah? kalau aku nggak terima dengan komunikasi yang kayak gitu, Tidak terima komunikasi ini, dengan cara yang kayak kau buat, gimana? ya kalau misalkan aku nggak terima juga gimana? Apa yang buat kau nggak terima? Hah? Apa yang nggak buat kau terima? Aku nggak suka sama ini, sama apa namanya, komunikasi ini, apapun alasannya. Kasih tau. Apapun alasannya. Oke, Kamu nggak suka ini, kamu ada alasan. Oke, aku nggak suka ini, apapun alasannya. apapun. Iya, apapun. Jelasin lah, dijelasin. Apapun, nggak perlu dijelasin. Yang penting aku nggak suka. Nah, terus? Oke. Hah? Terus gimana? Makanya, kalau memang kau udah nggak suka, oke, aku lempar lagi. Kau nggak suka, Iya. di-cut. Aku nggak suka, di-cut. Apalagi rencanamu ke depannya untuk membangun dari finansial hubungan ini apa? Ya udah, kita kerja, ya udah. Dengan apa? Nggak ada yang support, ya udah, nggak ada Ya, yang dengan support. apa? Daripada ada yang support. Apakah kamu yakin Nggak. dengan tidak ada Nggak, support? terserah. Yakin kamu? Loh, jangan kayak gitu. Nggak, Nggak. ya. Apakah kamu yakin dengan pendapatan kita masing-masing sekarang bisa menutupin semuanya? Iya, kalau aku sih, kalau kau bilang kalau gini, kalau misalkan kamu bilang apakah kamu yakin ke Hah? aku nggak yakin. Nah, terus? Aku nggak yakin. Kalau misalkan kamu bilang aku balik lagi, kamu yakin nggak kamu bisa? Aku bisa. Aku dengan duitku sendiri, misalnya nih ya, aku dengan duitku sendiri, pendapatanku sendiri, aku bisa menutupin diriku aja. Aku udah bilang, aku yakin bisa. Di lain sisi, aku mikirkan juga untuk kau. Dengan aku, pendapatan aku, tip-tip aku, untuk menutupi kita berdua, itu nggak akan mungkin. Itu. Makanya aku tanya sama kau, bagaimana? Apa rancangan ke depannya samamu ketika kalau misalnya ini dihapus semua? Apa rancangan ke depan? Dengan side job kah? Bagaimana side jobmu yang sekarang? Ya, Apakah sudah bisa menjamin gitu? ya udah, kamu cut, aku cut. Aku tak minta pertolongan di rumah. Oke. Ini nggak bisa bawa orang tua. Bentar. Nggak bisa bawa orang. Enggak. Aku nggak mau bawa ibu-ibumu. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku- Itu tanggung jawab kau. Iya. Nggak bisa. Kau, aku udah tahu Udah, kau. nggak Aku udah apa-apa, tahu kau. udah. Nggak, aku udah tahu kau. Aku udah tahu kau. Ibu nanti mungkin kau bilang bakal dicicil. Udah. Nggak, aku nggak bisa. Jangan bawa ini karena uang orang tua atau uang orang lain. Iya. Kau, aku, kita dua, ya udah. Gimana bisa cara penyelesaiannya ini? Di antara kita berdua, untuk kita berdua. Kan aku Jangan bawa orang lain. orang tua aku bukan orang lain. Iya, itu tetap orang lain. Aku bilang kita dua aja. Jangan susahin orang lain lagi. Even orang tua. Makanya
Apa? Makanya. Kau minta uang sama orang tua, terus kau nyusahin orang tua. Kau udah Ya jauh udah, kerja. nggak apa-apa. Nggak bisa. Aku minta tolong, aku Aku lagi nggak mau. terpuruk. Nggak bisa. Nggak bisa kau bawa itu, Wo. Kau udah besar. Kau udah 5 tahun. Kau harus bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya kamu menyelesaikan masalahku sendiri, kamu nggak support. Kayak mana support? Aku support, tapi kau gimana? Responmu ke aku gimana? Kau minta responku baik, tapi responmu sama aku gimana? Emang responku apa sama kamu? Kamu nutup-nutupin. Kenapa ditutup-tutupin? Itu cuma pertanyaan. Jadi kemana-mana kan? Ya kalau misalkan gini loh, percuma kalau aku buka tapi kamu tuh nggak mau support. Dari mana kau nggak tahu aku nggak mau support? Nah kemarin contohnya. Kemarin kau kasih tahu aku senang, aku support. Kau nelpon, udah aku biarin aja kan? Enggak, tapi menurutku lebih banyak nggak supportnya sih. Karena apa? Karena aku tahu sendiri dulu, baru kau kasih tahu. Enggak, Itu gitu. yang buat kepalaku, yang jadi mikir kemana-mana. Aku takut, aku worry kau Iya, mengecewakan aku lagi. Iya, tapi kamu kebanyakan nggak mensupport. Ya karena kebanyakan juga kau enggak. 90%. Oh 90% aku nggak support. Iya, 90%. Itu yang aku rasa. Iya. Itu yang kau rasa. Itu yang aku rasa. Kau tanpa sadar pernah nggak sih kau ngasih tahu gimana harusnya kau pelan-pelan? Oke, aku terima pelan-pelan. Kau bilang pelan-pelan, ya kan? Aku terima pelan-pelan. Tapi kau pernah nggak ingat apa yang kata aku? Semua itu dikomunikasikan. Kalau kau minta aku nge-spill kapan aku komunikasi, aku kasih tahu. Perlu aku ke depannya. Kenapa harus aku yang membuka diri, kamu yang harus diminta untuk membuka diri? Kamu itu jangan diam-diam. Gimana? Aku mau tahu kalau misalnya kau nggak kasih tahu. Aku kadang pun juga nggak tanpa kasih tahu, aku bilang ini si Ulrik belum kirim-kirim ini segala macam. Kau nggak peduli sama aku juga, makanya nggak kau tanya-tanyain aku. Itu juga jadi tanda pertanyaan. Aku cuma lebih ke respect sih, karena itu caramu. Ya gimana respectmu ke aku? Kau udah tahu aku juga pengen kau bebas tapi terbuka, tapi kau nggak terbuka gimana dong? Respect nggak kau? Tapi menurut kamu nggak terbuka sih. Nggak terbuka gimana? Iya, kamu nggak terbuka. Apa? Bahkan kayak kamu coli ngasih video ke dia, bahkan sampai kemarin tiba-tiba ada potongan, ini kan video lama tak kasih lagi, kayak itu kamu nggak komunikasiin. Setelah lihat dari galeri. Itu contoh kecil itu kan sama aja. Tapi kan kamu nggak ada minta kan? Bukan kamu nggak terbuka. Iya, tapi kamu nggak minta. Nggak kayak gitu. Kamu iya. Gimana? Haruskah diminta dulu? Ya, oke. Aku udah Kamu minta. bilang haruskah diminta dulu? Ya, aku kan minta. Kamu juga. jangan kayak gitu. Kamu sempet aku ngomong udah kayak minta gitu. kan? Karena aku di awal udah minta, tapi kau udah nggak ngasih juga di akhir-akhir. Karena aku udah mention duluan, Wo. Kau ada mention duluan nggak masalah itu? Kalau misalnya kau mention masalah, kalau aku ngirim video, susah Jo, kalau apa? Kalau kayak gini tuh susah. Kamu punya pemikiran sendiri. Gini, kalau kau mention ke aku, kamu punya denger. pemikiran sendiri. Kau kalau mention ke aku, Solusinya, minta. Bentar, solusi. Kalau kau mention ke aku, Gini, kau minta. Gini kita. Ketika aku ke kirim awal. video, bisa aku kita di kirim, awal aku kasih aja. tahu ke kau. Kita permasalahannya adalah support aja. Apa? Kita permasalahannya adalah di support. Support ini yang mengganggu hubungan kita. Oke. Ya toh. Support ini yang mengganggu hubungan kita intinya. Support dari siapa? Ya kamu supportmu siapa? Si Ulrik mengganggu hubungan kita. Oke. Nggak, si Ulrik mengganggu hubungan kita. Bisa kau kasih penjelasan rinciannya? Bisa kau rincikan? Support ini merusak hubungan kita. Berarti di aku cuma ada si Ulrik. Bisa kau menjelaskan secara rinci? Nggak perlu dijelaskan. Nggak mungkin, nggak bisa. Jangan sembarang ngomong ketika nggak ada penjelasan. Aku mengusahakan apa yang kau omongkan, apa yang kau minta, apa yang kau jelaskan. Aku minta penjelasan, dan ketika nanti kau misalnya minta penjelasan dari aku jelaskan. Nah, coba kau jelaskan dari mana? Yang dari perkataanmu tadi. Yang support ini merusak. Karena aku lebih ke ini ya. Karena dasarnya tuh aku bukan yang mengungkit harus menjadi orang yang harus
Aku tahu dirimu. Aku bukan tipe orang yang kamu harus aku atur. Aku cuma ya udah, dia punya support. Untung di dia. Itu bahasamu terlalu Untung di dia. enggak. Itu bahasamu terlalu rancu ya menurut aku ya. Nggak Ya, gimana terlalu cara- mengatur. Ya gimana cara mengkomunikasikan aku ya? Enggak, tunggu. Untuk mengatur ini kamu nggak mau Ini- mengatur Gini. apa? Mengatur kayak bahasanya kurang Gini. pas ya. Menurut aku ya, Oke, ini kamu pandangan pu- aku. Gini, kamu punya support. Bolehkah aku punya support? Boleh, Oke, enggak boleh atau enggak? boleh. Oke, Nah, oke, Ah, ya ah. cukup di situ ya. nah. Oke, aku kasih Pak. Aku kasih apa namanya? Aku kasih ke kamu aturan seperti apa yang kamu Iya. kasih aturan ke aku. Boleh. Jangan kasih emot apapun yang berkaitan dengan love. Oke, Jangan bilang sayang-sayangan oke, darimu, apalagi dengan caption video oke, dan lain sebagainya. oke. Apakah kamu bisa? Bisa. Yakin kamu bisa? Yakin. Oke. Aku nggak bilang sayang tapi baby soalnya, jadi aku bisa. Ya baby kan sama dengan sayang. Enggak lah. Itu kata-kata. baby itu kan No, Baik. jangan Nggak kayak bisa. gitu. Jangan kayak gitu. Baby itu bisa dikatakan sayang. berarti nggak bisa. Jangan kayak gitu. Berarti nggak bisa aku. Itu jawabannya. Kan kau nanya bisa, berarti nggak bisa diralat. Aku nggak bisa, karena itu panggilan udah lama banget. Kalau aku balikan, aku cuma punya satu, kau harus punya satu. Bukan masalah satunya. Ya tetap aja, Goalsnya. biar fair. Enggak hasilnya. Iya biar fair. Bukan. Ya kau itu berarti kau secara harus berusaha bisa dapat seperti yang punya aku gitu kalau gitu. Karena kau kan juga kan pengen menyamakan. Aku nggak boleh bilang baby gitu kan segala macam. Oke, aku kalau misalnya aku gini, oke aku kalau misalnya kau bilang sayang, tapi cuma satu, Oke. biar fair kan? Nah, Apa kau? jangan urusin apa yang ada di siniku, apapun itu. Oke. Jangan urusin, Ya. jangan urusin. Ya. Terus, Ya. Ya. terus apa? Hah? Terus gimana? Gimana Ya maksudnya? gimana? Maksudmu gimana ini? Jangan urusin lagi. Ya, jangan urusin aku sama support-supportku. Oh, Ya. oh gara-gara udah dapat support. Ya aku lagi mencoba mendapatkan support. Ya udah, mencari enggak kau opportunity. gara-gara udah dapat support, gara-gara udah di ACC kau bilang bisa kemana-mana nyari support, tapi setelah udah dapat kau bilang kayak gini. Kok jadi kamu ini ya? Apa? Enggak, kamu kayak kamu jahat loh. Apa jahatnya? Kamu jahat. Iya apa? Jelasin. Jahat kamu. Ya gimana? Jelasin. Seolah-olah aku tidak boleh mencari bantuan orang lain untuk masalahku. Jujur aku nggak ada duit, oke, dan aku ada utang di kamu, oke. Sedangkan kamu
aman, di posisi yang aman, karena kamu sudah mendapatkan support yang settle. Aku nggak aman, biar kau tahu. Even aku ada support, Dan kamu aku ada utang iya, juga. Dan kamu Jangan kau bilang seolah-olah finansialku itu aman. Aku kalau ngasih tunjuk finansial aku ke kau juga kaget. Aku nggak aman. makanya Jangan merasa paling apa, Wo. Loh, Kau bilang aku merasa paling tersakiti, terus kayak kau merasa paling, jadi kau sekarang kau paling merasa kau paling terpuruk. apa yang Jadi- aku rasakan, dan kamu tahu sendiri uangku. Iya, justru itu. Kau pernah nggak nanya masalah keuangan aku sedetail mungkin sampai bisa kau membilangkan kau paling terpuruk di keuanganmu? Pernah? Kenapa harus aku yang selalu nanya-nanya? Aku yang selalu kayak care sama kau. Kalau masalah care kau nanya aku di mana, aku belum makan obat atau segala macam, aku senang. Di hal lain, you care about me? Pernah nggak kau menanyakan gimana itu si Ori itu? Kamu tahu sendiri supportku si Ori cuma satu. Gimana tuh keuangan kamu? Aman nggak ini? Kau dulu pernah aku kasih tahu aku kirim ke Medan, dan kau pernah kasih tahu aku masalah bapakmu buka kilang dan kau butuh apa, dia butuh support dari kau. Aku ngasih masukan. Ketika aku bilang keluarga aku juga butuh uang, responmu gimana? Kau pikir kayak apa ya responmu kayak terhadap keluarga aku, kayak yang abangku pinjam duit. Aku tahu kau care sama aku, kayak kau nggak ada duit gini, gak usah dulu bantu gitu kan. Terus gimana ini? Udah gak usah dulu, bayar dulu ini kalau dia urgent atau enggak. Aku tahu maksudmu, makanya aku nggak terlalu bawa. Tapi responmu kayak apa ya ke keluargaku? Kayak apa? Kau kayak nggak peduli sama keluargaku. Aku coba untuk peduli sama keluargamu. Kamu pernah gak sih ngenalin keluargamu ke aku? Aku udah terbuka sama ibuku, sama kamu, adikku, bapakku, biar mereka tahu. Karena momennya ada, bapakmu ke Bali, mamamu ke Bali, ada momennya. Aku pun juga mau kenal, tapi nanti pas ke Medan, dari Medan ke Bali, mama bapakku itu nanti akan kenal kau. Sebelum ibu ke Bali juga udah akrab kok. Karena aku yang komunikasiin, aku bisa komunikasiin ke ibu. Dan aku bilang, Bu, kenapa ada apa-apa sama si Jo? Dan ibu juga, ya pasti, dimanapun orang yang dekat sama aku, pasti dia nggak tanggung jawab. Ya begitu juga aku, kalau misalnya kemana masalah, pasti ibu ikut campur. Ya aku nggak ada ngasih tahu. Aku paling cuma bilang aku di sini sharing room. Itu yang tahu itu cuma si Cia, keluarga angkatku. Kalau keluarga kandungku, keluarga intiku, mereka nggak pernah nanyain kayak gitu. Aku kenapa. Dan aku nggak pernah mau mention ke mereka aku nanti kenapa hubungin ini. Nggak ada. Dari zaman aku di Pekanbaru, nggak pernah aku bilang kayak gitu. Aku bahkan sampai nggak tahu nama-namanya. Aku cuma tahu nama ibumu, Johanna. Karena juga kau nggak ada minta juga kan. Kenapa Harus sekali minta. Kapan lagi kau ngomong kayak gitu?
kapan aku lo inisiatif sama ibuku. Bahkan dulu aku boleh nggak aku minta nomornya ini ibumu. Ya memang kalau aku minta nomornya ibumu mas pasti, tapi kalau ada masalah aku bakal ngadu. Aku nggak mau itu. Karena aku udah besar, aku menyelesaikan masalahku sendiri. Aku juga udah besar. Iya, tapi kau masih ngadu-ngadu sama makmu. Tapi kan aku udah besar. Iya, tetap aja kau ngadu sama makmu. Makanya aku kadang nggak ngerespon ibu. Buat apa diresponin masalah berdua? Ya kan anaknya. Ibu anaknya. Itu bukan ranah lagi orang tua. Kan kita juga Nggak bisa, aku nggak bisa kayak gitu. belum.